Selamat datang pada tahap 2 registrasi naskah keluar pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi. Langkah awal mari kita ketik di browser srikandi.layanan.go.id, lalu tekan Enter. Kemudian di layar akan muncul Selamat datang di Srikandi. Lalu mari kita klik tombol Masuk. Kemudian masukkan user yang diberikan admin. Kemudian klik tombol berikutnya, lalu masukkan kata sandi. Kemudian klik tombol masuk. Kemudian di layar akan muncul menu utama. Selanjutnya, mari kita klik naskah dinas. Kemudian pilih template naskah. Lalu, mari download template naskah sesuai dengan naskah yang akan dibuat. Sebagai contoh, kami akan menggunakan contoh surat undangan. Mari kita klik tombol unduh. Lalu, file template yang telah di-download akan berada di pojok kiri bawah. Setelah kita klik, pada template naskah, bagian yang memiliki parameter yang bertanda $, kurung kurawal buka, nomor underscore naskah, kurung kurawal tutup, tanda seperti ini jangan dihapus ataupun diganti termasuk jenis huruf, spasi, dan ukuran huruf. Kemudian setelah kita mengetik surat undangan yang akan kita gunakan, simpan file naskah tersebut dalam bentuk docx atau Microsoft Word. Langkah selanjutnya, mari kita pilih registrasi naskah keluar. Pada form registrasi naskah keluar, lakukan yang pertama, pilih unit kerja yang akan mengirimkan naskah atau surat yang akan keluar pada kotak isian dikirimkan melalui. Seperti contoh, sub bagian persuratan dan kearsipan. Selanjutnya, mari kita pilih jenis naskah yang akan dibuat. Ketikkan kata kunci, misalnya surat undangan. Selanjutnya, ketikkan perihal dari surat tersebut pada kotak isian hal. Perihal dibuat sesingkat mungkin. Langkah selanjutnya, mari kita pilih sifat naskah. Kita pilih seperti contoh biasa atau terbuka. Selanjutnya, ketikkan isi ringkasan. Isi ringkasan naskah yang dibuat, ringkasan dibuat sesingkat mungkin dan jelas, menerangkan maksud dari isi surat tersebut. Setelah mengetik isi ringkasan, selanjutnya kita pilih tingkat urgensi. Tingkat urgensi naskah tersebut misalnya biasa. Selanjutnya, pilih klasifikasi surat naskah atau surat undangan tersebut. Kode klasifikasi disesuaikan dengan isi surat tersebut. Atau, untuk mempermudah, dapat melihat Permenpora nomor 8 tahun 2019 tentang klasifikasi arsip. Langkah selanjutnya, mari kita klik ambil nomor pada kotak isian nomor naskah. Untuk nomor dapat dilakukan perbaikan atau diketik manual. Atau pada saat ini nomor surat untuk naskah dinas, surat keputusan, penomorannya terpusat pada bagian persuratan pusat. Selanjutnya, nomor referensi saat ini dikosongkan saja. Selanjutnya, pada draft naskah yang dibuat dimasukkan dengan cara klik tombol Choose File pada kotak isian file naskah. Atau draft naskah dibuat sesuai dengan TND yang formatnya ada di template naskah.
Selanjutnya, apabila ada lampiran naskah atau dasar pembuatan naskah yang dibuat, klik tombol Browse. Ini merupakan pilihan opsional. Jika tidak ada, mari kita lewatkan atau kita kosongkan saja. Untuk selanjutnya, pada kotak isian tujuan surat, apabila naskah atau surat tersebut akan dikirimkan ke seluruh pejabat, misalnya eselon 1, maka pada kotak isian grup tujuan dipilih grup pejabat usulan eselon 1. Atau apabila nama pejabat sebagai tujuan naskah tidak ada dalam list grup tujuan, maka terlebih dahulu dimasukkan pada menu pengaturan, lalu pilih daftar grup tujuan. Selanjutnya, apabila naskah tersebut atau surat tersebut akan dikirimkan perorangan pada kotak isian utama, dipilih nama pejabat bisa lebih dari satu orang. Atau apabila nama pejabat sebagai tujuan naskah atau surat tidak ada dalam list, maka terlebih dahulu dimasukkan pada menu pengaturan lalu daftar tujuan. Selanjutnya, pada kotak isian verifikator, pilih pejabat yang akan memverifikasi naskah atau surat tersebut. Naskah atau surat akan diverifikasi secara berjenjang dari bawah ke atas. Sebagai contoh, atau apabila nama verifikatornya tidak ada dalam list, maka terlebih dahulu dimasukkan pada menu pengaturan, lalu verifikator. Selanjutnya, pada kotak isian penanda tangan, pilih pejabat yang akan menandatangani naskah atau surat tersebut. Atau apabila nama pejabat sebagai penanda tangan naskah tidak ada dalam list, maka terlebih dahulu dimasukkan pada menu pengaturan, lalu daftar penanda tanganan. Selanjutnya, untuk tipe tanda tangan, pilih salah satu apakah surat tersebut ditandatangani secara elektronik dengan mengklik tombol pilihan TTE atau tanda tangan elektronik, atau ditandatangani basah dengan mengklik tombol pilihan konvensional. Selanjutnya, apabila sudah benar atau tidak ada koreksi, klik tombol simpan di pojok kanan bawah. Kemudian di layar akan muncul daftar naskah keluar. Di ujung daftar ada tanda mata, kemudian klik untuk melihat detail naskah atau surat yang sudah dibuat. Baik, berikut adalah contoh surat undangan yang telah kita buat sebagai contoh tutorial registrasi naskah keluar. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.